Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas metodologi desain arsitektur. Saya berasal dari kelompok 4. Sebelum memasuki mengenai survei tapak dan hasil wawancara saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarul Kurniawan dengan NIM 21021150204, berasal dari kelas 01 Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Langsung saja ke mengenai survei dan hasil wawancara saya. Pertama, metode yang dipakai di sini metode analisa, selanjutnya atau biasa metode observasi. Di sini saya menggunakan Google Earth. Di sini cara pengetahuan tapak, yaitu kami mencari sekaligus mempresentasikan tapak masing-masing pada anggota kelompok dengan Google Earth hingga disepakati tapak mana yang akan digunakan. Kemudian kita melangkah ke Google Meet, melakukan diskusi mengenai apa saja yang akan disurvei dan apa saja yang akan dilakukan ketika melakukan survei langsung ke tapak, dan juga mengenai beberapa data yang bisa didapatkan di Google Earth sebelumnya. Di sini saya mengambil jenis profesi fisioterapi. Kenapa saya mengambil jenis profesi fisioterapi? Karena teman kelompok saya ada yang mengenal atau ada keluarganya yang dekat dengan orang yang berprofesi sebagai fisioterapi. Fisioterapi adalah tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit. Maka dari itu di sini kami telah melakukan survei tapak yang nantinya akan dibangun rumah berupa rumah 2 lantai. Berdasarkan rencana tersebut, pada lantai dasar atau lantai pertama akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang menunjang profesi fisioterapis, dan pada lantai 2 digunakan sebagai tempat tinggal pemilik rumah. Kami memilih rumah profesi fisioterapis karena melihat potensi di sekitar tapak yang mendukung. Potensi tersebut seperti tapak berada di tepi jalan serta fasilitas umum yang beragam sehingga mudah untuk diakses. Tapak ini berada di Jalan Taman Raya Makassar. Kami melakukan survei menggunakan Google Earth dan Google Maps, lalu mengajukan grup WhatsApp dan Google Meet. Lokasi tapak itu berada di Sulawesi Selatan, sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi berada di Kota Makassar. Pada tahun 2021, penduduk Sulawesi Selatan berjumlah 9.139.531 jiwa dengan kepadatan 195,63 jiwa kilometer kuadrat. Lokasi tapak berada di Kota Makassar. Menurut BPN, Makassar adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya, dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km kuadrat dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Kota ini berada di urutan ke-7 kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Palembang. Lokasi tapak terletak di Kecamatan Biringkanaya, adalah sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Terletak dengan batas wilayah Kabupaten Kota Maros. Kecamatan Biringkanaya ini memiliki 11 kelurahan, diantaranya Kelurahan Bakung, Kelurahan Bairua, Kelurahan Bulurokeng, Kelurahan Daya, Kelurahan Ketimbang, Kelurahan Lekang, Kelurahan Pacerakan, Kelurahan Pai, Kelurahan Sudiang Raya, dan Kelurahan Untia. Di sini tapak kami berada di Kelurahan Pacerakan dengan kode wilayah administrasi 73.1.11.1001, kode pos 90241. Ini lokasi tapak. Lebih detailnya itu berada di Perumnas Bumi Tamalan Ria Permai atau biasa disebut dengan Perumnas BTP, Jalan Tamalan Ria Raya, Pacerakan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi tapak. Rumah profesi yang akan dibuat terletak pada sebuah tapak
dengan luasan kurang lebih 486 meter kuadrat dengan keterangan ukuran tapak dengan panjang kurang lebih 27 meter, lebar 18 meter dan terletak di RT 002 RW 21 dengan GSB paling rendah berbanding lurus dengan ruang milik dan rumija yaitu 6 meter. Bentuk jalan yaitu jalur 2 dan memiliki lajur 2. RTH-nya itu 30% kali luasan tapak, di mana luasan tapak yaitu 486, jadi kita dapatkan 145,8 RTH. KDB 35% kali luasan tapak dan KLB paling rendah itu 9 meter berdasarkan dengan aturan pemerintah setempat. Kemudian kondisi existing yaitu batas-batas terhadap tapak, di mana batas timur tapak berbatasan dengan lorong atau jalan kecil yang berhubungan dengan kompleks BTP Blok AE. Batas utara, pada batas arah utara tapak berbatasan langsung dengan Jalan Raya Tambelan Ria yang merupakan akses sirkulasi utama. Batas selatan, pada batas arah selatan terdapat rumah warga yang menjadi batas dari tapak yang akan dirancang berupa rumah 2 lantai. Batas barat, pada arah barat terdapat rumah warga yang menjadi batas dari tapak yang akan dirancang berupa rumah 2 lantai. Adapun potensi di sekitar tapak kami, yaitu yang pertama berada di tepi jalan raya, karena berada di tepatnya di tepi jalan sehingga dapat dipastikan bahwa lokasi akan sangat mudah diakses dan ditemukan. Kemudian pusat pertokoan dapat menjadi sarana marketing dan sebagai penanda agar pada lokasi lebih mudah untuk dikenali banyak orang. Kemudian terdapat klinik yang dapat menunjang kegiatan profesi. Kemudian apotek dapat menjadi penunjang kegiatan profesi fisioterapis. Dalam hal ini bisa melakukan kerjasama dalam hal pemasokan obat-obatan. Kemudian ada rumah kopi dapat menjadi target sosialisasi dan target konsumen. Kompleks perumahan, kafe dan resto dapat menjadi target sosialisasi dan target konsumen. Ini ada lintasannya. Pertama, lintasan matahari kebisingan, utilitas, kontur, pemandangan dari tapak, analisis angin, pemandangan melalui tapak, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai wawancara. Hasil wawancara, di sini kita mewawancarai tentang seorang mahasiswa atau tamatan lulusan Universitas Hasanuddin dengan profesi fisioterapis. Kami melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan seorang fisioterapis lulusan Universitas Hasanuddin. Hasil dari wawancara kami yaitu memperoleh informasi mengenai anggota keluarga yang akan menempati rumah profesi tersebut, mengetahui ruangan apa yang saja yang dibutuhkan narasumber untuk menunjang kegiatan di rumah profesi fisioterapi. Berdasarkan informasi narasumber dan keluarganya, yang pertama ada ayah. Di sini seorang yang kita wawancara itu terdiri dari 5 anggota keluarga. Yang pertama ayah bekerja sebagai PNS atau biasa disebut dengan pegawai negeri sipil yang berumur 47 tahun dan memiliki hobi menonton. Kedua ibu sebagai ibu rumah tangga yang berumur 45 tahun dan hobi merawat tanaman. Kakak memiliki pekerjaan sebagai dokter yang berusia 25 tahun dan memiliki hobi membaca. Jadi anak pertama di sini memiliki pekerjaan sebagai dokter. Kemudian anak kedua yaitu sekaligus orang yang kita wawancara yang bernama itu Andi Nurul Marjua, SFD FTR, memiliki profesi sebagai fisioterapis dengan usia 24 tahun dan memiliki hobi traveling. Kemudian anak yang ketiga sebagai pelajar atau mahasiswa yang berusia 21 tahun dan memiliki hobi menonton. Berikut ini kemudian aktivitas masing-masing anggota keluarga. Yang pertama ayah di sini bekerja, beribadah, mandi, tidur, makan dan minum, bersosialisasi dengan tetangga, beristirahat, menonton TV. Begitupun ibu di sini sebagai mencuci pakaian dan piring. Bedanya itu dia ke
ibu beraktivitas di rumah saja, sedangkan ayah beraktivitas di luar rumah. Kemudian anak pertama juga bekerja, beribadah, mandi, tidur, makan dan minum, bersosialisasi dengan tetangga, beristirahat, menonton TV. Kemudian anak kedua sini selaku yang diwawancarai, bekerja, beribadah, mandi, bak dan BAB, tidur, makan dan minum, bersosialisasi dengan tetangga, beristirahat dan menonton TV. Dan anak ketiga belajar, beribadah, mandi, nonton TV, tidur, makan dan minum, bersosialisasi dengan tetangga, ulang beristirahat. Adapun kebutuhan ruan berdasarkan hasil survei kami atau hasil wawancara kami mengenai profesi fisioterapi yaitu area publik. Mana area publik ini terdiri dari carport, teras depan, ruang tunggu, ruang pemeriksaan guna untuk profesi fisioterapi nanti, ruang konsultan, ruang rehabilitasi, sekolah dan taman. Kemudian privat. Privat di sini terdiri dari kamar tidur utama, kamar tidur anak laki-laki, kamar tidur anak perempuan, kamar mandi, ruang kerja, ruang belajar. Semi publik, ruang makan, ruang keluarga, ruang keluarga, teras belakang, servis. Kemudian di mana terdiri dari tempat wudhu, gudang, garasi, ruang cuci dan area jemur, dapur. Selanjutnya dokumentasi, inilah hasil dokumentasi dari wawancara kami. Sini repot ya. Kemudian time schedule. Time schedule itu yang pertama kita menentukan titik lokasi, kemudian pengumpulan data untuk penelitian dan perancangan, survei langsung ke lokasi dan pengumpulan data ukuran existing, peninjauan tapak serta kegiatan pengguna, kemudian pengumpulan data pewawancara kebutuhan pengguna, input data wawancara, hanya sampai situ saja karena belum sampai ke time schedule berikutnya hingga pengembangan dan akumulasi pengetahuan. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menonton video ini, dan terima kasih kepada dosen pembimbing Dr. Andi Abida dan Bapak Nafrian Dirga selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi desain arsitektur. Apabila ada kesalahan tutur kata yang saya sebutkan tadi dalam pembahasan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.